Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasania dari Prodi Ekonomi Syariah STAI Darussalam Kunir. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Teori Konsumsi Ekonomi Syariah guna mengajukan tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah dengan dosen pengampu Nur Khalid SPDME. Dalam teori konsumsi merupakan salah satu kegiatan yang dibahas dalam ilmu ekonomi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan barang dan jasa. Barang meliputi barang yang tahan lama dan barang yang tidak tahan lama. Kebutuhan konsumsi menurut kebutuhannya yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan penyempurnaan. Penggunaan suatu barang dan jasa yang telah diproduksi sebagai konsumen, sebagai unit pengkonsumsi dan peminta yang utama dalam teori ekonomi. Baiklah, yang pertama ada teori konsumsi dalam ekonomi mikro. Teori konsumsi lahir karena adanya teori permintaan akan barang dan jasa, sedangkan permintaan akan barang dan jasa timbul karena adanya keinginan dan kebutuhan konsumen. Konsumen dalam bahasa Arab yaitu dikenal dengan mushtari atau pembeli. Berbeda dengan konsumer yang berarti konsumen dan pemakai. Dalam pemakaian bahasa, kata boros sering dikonotasikan dengan konsumerisme. Alhasil, terjadi pemaknaan yang berlawanan antara boros dan sederhana sebagai sifat consumers. Istilah untuk pemborosan dikenal konsumtivisme, yang dilawankan dengan konsumerisme, yaitu gerakan konsumen akibat perilaku usaha yang tidak jujur. Dalam kamus ilmiah juga disebutkan konsumsi berarti penyempurnaan. Kemudian yang kedua, pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam. Menurut Al-Ghazali, konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja yang wajib dituntut berlandaskan etika dalam rangka menuju kemaslahatan dan menuju akhirat. Menurut ulama Al-Ghazali juga telah memberi sumbangan yang besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam. Salah satu yang patut kita ketahui yaitu berkaitan dengan konsumsi, yaitu berupa fungsi dan kesejahteraan Islam, terutama tentang peran ekonomi secara umum. Sebuah karya-karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas, sebuah konsep yang mencakup seluruh urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan yang membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87. Kemudian, konsumen yang rasional senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohani. Kemudian yang keempat, kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh pihak-pihak, yaitu antara lain yang pertama nilai guna barang dan jasa yang dikonsumsi, kemudian kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa, kemudian yang ketiga kecenderungan konsumen dalam pembentukan pilihan konsumsi yang menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai yang dianut seperti agama dan istiadat. Kemudian yang kelima, prinsip dasar dalam perilaku konsumen Islami. Yang pertama ada prinsip syariah, ada prinsip kuantitas, dan yang ketiga ada prinsip prioritas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat menjadikan konsumsi itu bernilai dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah dengan mendapatkan pahala. Konsumsi bagi seorang muslim yang sekedar perantara untuk menambahkan kekuatan dalam mentaati Allah, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya di dunia dan di akhirat karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi berkonsumsi pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengeja dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila